Assalamualaikum Pak Julpan. Waalaikumsalam Pak Setia. Apa kabar nih Pak Julpan hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Iya. Bapak? Ya, alhamdulillah saya juga sehat nih. Kita sama-sama sehat nih Pak ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini ya Pak ya. Insyaallah. Jadi tujuan saya diskusi nih Pak sama Bapak ya. Tujuan saya ini adalah nantinya saya akan mau melakukan observasi pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Jadi sebelum saya nanti mau observasi Bapak, boleh kan Pak saya bertanya hal-hal yang perlu dipertanyakan? Insyaallah bisa saya bantu. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya mau melakukan supervisi. Tujuan supervisi itu kan kita sama-sama ketahui juga ya Pak ya, untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi kita Pak ya sebagai guru mengajar di kelas. Pastinya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan pastinya berimbas pada pembelajaran kepada murid kita ya Pak ya. Jadi itulah salah satu tujuan dilakukannya dengan supervisi. Jadi saya akan melakukan observasi pada saat Bapak mengajar murid di kelas ya Pak ya. Kemudian jadi sebelum saya melakukan itu, ini saya mau bertanya lagi nih Pak. Nantinya kalau misalkan saya mau melakukan supervisi nih atau observasi, jadi Bapak sebagai guru atau mungkin nanti Bapak terhadap murid, kompetensi apa nih Pak yang mau Bapak kembangkan? Oke, kalau dari saya kompetensi yang nanti selama proses pembelajaran, khususnya yang saya ingin tuju itu pertama itu membuat suasana kelas menjadi aktif, kreatif, inovatif yang dibutuhkan oleh peserta didik saya dengan cara belajar tidak hanya satu sisi. Kemudian kan ini peserta didiknya tunanetra, otomatis visual tidak diperlukan, yang diperlukan itu suara kan. Pemikiran orang ceramah membosankan, tapi itulah yang bisa kita lakukan terhadap pembelajaran tunanetra. Tetapi dari itu biar tidak selalu guru yang memberikan rancangan dengan cara menggunakan sekarang kan udah canggih ya, internet udah dimanapun, dengan cara membagikan sebuah teks ataupun sebuah link untuk representasi si muridnya membaca terlebih dahulu, tidak paham kita saling berdiskusi. Jadi suasana itu tidak hanya guru. Misalkan muridnya ditanya, hari ini kita akan mempelajari teks prosedur yang bagaimana, itu kita kembalikan ke murid dulu, bagaimana menggali. Nah di situ kita diskusi apa yang tidak mengerti, kalau belum sempurna saya menyempurnakan. Nah seperti itu Pak. Harapan saya untuk peserta didiknya itu mampu berani menyampaikan gagasan, tampil di depan kelas, public speaking yang menjadi lebih baik. Itu aja sih Pak harapan saya untuk proses pembelajaran. Iya, saya berpikir itu udah luar biasa ya Pak ya, apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat pembelajaran berlangsung. Mungkin nggak hanya hari ini, esok dan pasti seterusnya ya Pak ya. Ya kita sebagai guru pasti impiannya ya sama ya Pak ya. Saya kan sebenarnya seperti itu juga ya. Jadi 11-12 ya kita Pak ya, apa namanya, keinginan kita sebagai guru seperti itu. Nah jadi tadi udah Bapak jawab ya Pak ya perihal apa kompetensi atau keinginan yang harus Bapak ada dalam diri Bapak dan Bapak kepada murid ya. Jadi itu yang sudah Bapak jawab. Dan selanjutnya nih Pak, pertanyaan saya, nanti pada saat saya melakukan observasi, saya nantinya akan mencatat Pak ya, mencatat hal-hal pada saat terjadi ya pembelajaran di kelas ya. Jadi di situ saya akan mencatat berbagai hal ya Pak ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Kemudian pada saat itu ya pastinya saya ada catatan-catatan, baik itu temuan-temuan saya maupun nanti juga kita akan diskusi lagi Pak ya setelah melakukan proses pembelajaran.
metode ceramah ya Pak ya, karena itu kan bisa gitu. Kalau masalah metode saya menggunakan strategi discover learning. Jadi guru hanya memberi rangsangan, siswa itu mencari menggali sendiri, berpikir sendiri. Jika ditemukan dia mengutarakan, nanti sama-sama menyempurnakan diskusi, pertanyaan itu seiring berjalannya waktu seperti itu Pak. Jadi saya ulangi kembali, metode yang Bapak nantinya gunakan discovery learning ya Pak ya. Jadi menuntun anak ya Pak ya untuk menemukan sendirian. Saya rasa itu udah rencana yang bagus ya Pak ya, yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan tujuan pembelajaran tercapai ya Pak ya, dan gak hanya pastinya dari segi akademik, pasti dari non akademik juga ya, kemampuan dia berinteraksi, kemampuan dia untuk mengeluarkan gagasan tadi Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan. Baik Pak, saya rasa untuk saat ini sebelum kita melakukan pembelajaran ini saja Pak yang bisa saya pertanyakan. Mudah-mudahan nanti pada saat pembelajaran lancar ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wahyu. Iya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks berita. Nah, teks berita itu kan dengan Wahyu sendiri banyak ya berita-berita yuk ya. Berita seperti apa yuk? Majalah, begitu di TV ya juga ya. Nah, setelah teks berita kita sudah pelajari, hari ini kita akan ganti topik nih yuk. Kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Teks prosedur, Wahyu pernah tahu apa itu teks prosedur? Pernah dengar nggak teks prosedur itu yang bagaimana? Belum sama sekali. Nah, Wahyu tahu ini cara pembuatan makanan resep, misalnya buat bolu, pernah baca? Nah, itu adalah salah satu teks prosedur yang dimaksud. Intinya itu mempermudah seseorang untuk menuju membuat sesuatu yang akan dibuat. Nah, itu adalah salah satu teks prosedur. Nah, di sini kita akan pelajari tentang apa sih sebenarnya teks prosedur, bagaimana ciri-cirinya, bagian dari teks prosedur, dan contoh dari teks prosedur tersebut. Nah, sebelum ke sana, Wahyu bawa HP. Sekarang hari ini kita proses pembelajaran menggunakan elektronik yaitu HP. Biasanya kita menggunakan laptop ya. Nah, hari ini kita coba menggunakan HP tanpa regret hari ini. Oke? Ya. Nah, prosesnya hari ini, nah Bapak mengirimkan sebuah artikel tentang teks prosedur. Bapak akan kirimkan melalui WA. Apa sih teks prosedur? Nah, apa sih itu semua? Nah, sekarang Bapak memberikan waktu Wahyu 5 menit untuk membaca, memahami. Jika sudah, nanti kita berdiskusi. Apa yang belum mengerti, kita sama-sama berdiskusi apa sih sebenarnya teks prosedur. Silakan yuk Wahyu menggunakan HP-nya ya. Kalau ada yang tidak paham, ditanyakan aja. Ingat teks prosedur, ciri-cirinya apa aja. 5 menit dari sekarang.
Wahyu udah ada sedikit yang mengganjal tidak dari apa yang dari teks prosedur tersebut? Apa yang Wahyu dapat? Hah? Belum. Coba dulu. Apa sih teks prosedur itu, Wahyu? Teks prosedur. Ayo. Nah, coba Wahyu utarakan dulu apa itu teks prosedur. Coba apa itu teks prosedur? Nah, apa yuk teks prosedur? Apa yuk? Teks prosedur adalah menurut kamus dasar bahasa Indonesia KBBI. Produk adalah tahap kegiatan untuk Keras lagi. menyelesaikan aktivitas atau metode dalam mengucapkan suatu masalah. Jadi bisa kita simpulkan teks produk adalah teks yang berisi Oke, berarti jadi teks prosedur tadi Wahyu mengungkapkan bahwa itu adalah sebuah langkah-langkah untuk mempermudah seseorang melakukan aktivitas sehari-hari ya. Contohnya seperti apa ya? Contohnya tadi yang Bapak utarakan, kalau langkah-langkah itu seperti membuat apa? Misalnya produk-produknya apa? Contohnya misalnya buat apa? Kue. Nah kan Wahyu itu pernah tuh buat apa itu yang dari labu? Kerupuk apa namanya? Nah itu kan pasti Wahyu memiliki langkah-langkah tersendiri kan? Ya. Misalnya bahan-bahan yang digunakan apa? Ya. Persiapannya biasanya cuma itu. Coba jelaskan. Apa yang perlu Wahyu sediakan dari awal sampai akhir apa aja kalau dalam membuat kerupuk itu? Yang pertama labu, nah, tepung, sama ini air. terus langkah-langkahnya, langkah-langkah pembuatannya yang Wahyu lakukan aja, kan Wahyu yang buat tuh langkah-langkahnya. Misalnya mengupas labu, nah itu gimana? Hah? Mengupas labu, Terus? Terus? Terus ya? Misalnya apa? Lu menjemur yang gini kan? ya. Nah itu kan yang tadi Wahyu katakan itu kan salah satu teks prosedur yang udah Wahyu lakukan ya. Ya. Misalkan jadi pembuatan kerupuk labu, keripik apa kerupuk labu misalnya ya. Kerupuk labu itu kan ada langkah-langkahnya. Nah jadi teks prosedur itu sangat melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Wahyu mau mandi, mau membuat
kerupuk tadi membuat yang lainnya, pasti kan ada langkah-langkahnya yang harus menuju ke sana kan ya. Nah itu adalah salah satu pengertian dari teks prosedur tersebut. Jadi tujuan teks prosedur ini itu ialah untuk mempermudah seseorang, yaitu Wahyu, mempermudah Wahyu untuk mencapai sesuatu. Ya, oke? Ada pertanyaan ya sebelum itu, sebelum kita lanjut ke ciri-cirinya? Jika ada yang belum dipahami, ayo lanjut dulu apa ada yang ditanyakan? Lanjut, oke. Sekarang, nah kita masuk tentang ciri-cirinya. Nah ciri-cirinya itu ada beberapa. Yang pertama itu harus menggunakan kata kerja, Pola. kata aktif, kerja aktif. Pola yang bagaimana? Ayo, pola yang bagaimana? Yang dikatakan di situ Imperatif. yang harus imperatif atau perintah. Imperatif itu perintah, ayo. Kata perintah, misalkan kalau yang mengandung perintah itu, misalkan tambahkan pula bilas dengan air. Nah itu salah satu kata perintah. Misalnya tadi kalau membuat kerupuk kami tadi, bilas, cucilah labu. Nah seperti itu. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif seperti memotong labu, mengupas, mengaduk, menyiram. Pasti ada proses pembuatan labu tadi ya. Yang ketiga itu menggunakan kata keterangan. Nah kata keterangannya itu yang dimaksud misalkan jauhkan dari jangkauan anak-anak, misalnya tadi kan udah wajib jemur ya. Yang dijemur ya apa saja ya? Ya. Udah dijemur kan nggak boleh di berantakin. Anak-anak kan biasa iseng ya. Nah seperti itu kata-kata keterangan. Terdapat kalimat larangan. Jangan menaruh garam terlalu banyak, jangan terlalu banyak tepungnya, seperti itu. Oke? Paham kan? Yang selanjutnya menggunakan konjungsi. Tahu konjungsi? Apa? Konjungsi itu seperti selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu, berikutnya, dan lain-lain. Paham? Ada yang ditanyakan Wahyu tentang perkara ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada? Coba, ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke struktur teks prosedurnya terlebih dahulu. Tadi dengan Wahyu sudah membacanya. Di situ kan yang utama itu tadi tujuannya ya. Tujuan. Jadi dari teks prosedur itu strukturnya harus yang pertama itu tujuan. Tujuannya misalnya kita harus kemana? Tujuan dari teks prosedur itu dalam pembuatan tadi tujuannya apa? Ya, harus tahu material atau bahan seperti Wahyu sebutkan yang di pertama tadi ya. Lainnya ada apa yuk? Selain material dan bahan? Enggak, selain bahan itu ada tuh cara-caranya apa itu namanya? Langkah-langkah ya? Ya. Langkah-langkahnya penutup. Pasti di dalam teks prosedur itu ada penutupnya. Misalnya kata-kata pengucapan selamat, mencoba, berkenan, misalnya mau digunakan silakan ya, atau mau ditambahkan silakan. Nah, teks prosedur itu ada macam-macamnya Wahyu. Tadi udah baca ke sana belum? Belum ya, belum sampai. Belum sampai. Nah, yang pertama itu teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana itu biasanya cara menghidupkan atau mematikan televisi. Nah, itu adalah salah satu teks prosedur. Dengan kan Wahyu dengan kondisi Wahyu itu jalan dari kamar ke kelas seperti itu ya. Saya teks prosedur protokol ya, cara pembuatan langkah-langkah memasak mie instan, nah seperti itu. Nah sampai sini ada yang tanyakan yuk, tanya aja yang belum mengerti. Setelah ini kita membuatnya bagaimana? Yang tanyakan coba, apa yang tanyakan yuk? Yang masih kurang
Jelas? Ada. Tidak? Berarti udah paham nih? Udah paham belum? Kalau udah berarti kita langsung ke membuat contohnya. Ya? Nah sekarang Wahyu kalau sudah paham, buatlah contoh teks prosedur yang sederhana aja. Bagaimana cara mematikan televisi, bagaimana cara menggosok gigi, misalnya seperti itu. Bisa? Nah, kerjakan sekarang, nanti Bapak terima hasilnya di akhir atau di akhir pembelajaran nanti Bapak terima bagaimana contohnya. Untuk kalau tidak ada pertanyaan, kita untuk jam selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas keseluruhan tentang macam-macam teks prosedur, contohnya kayak ya, kayak tadi misalnya sederhana, yang kompleks bagaimana. Hari ini kita sudah mempelajari apa sih itu teks prosedur tadi yuk. Teks prosedur dari apa? Cara mudah untuk membuat sebuah aktivitas ya, langkah-langkah ya. Tadi ada ciri-cirinya apa aja yuk? Interaktif, habis itu Penggunaan kata kerja. penggunaan kata kerja, selanjutnya tertib langkah-langkah, selanjutnya menggunakan kata keterangan ya. Habis itu ada strukturnya juga tadi. Strukturnya apa aja? Ada tujuan, baru langkah-langkah, material yang mau disebutkan ya. Ada langkah-langkahnya dan ada penutupnya. Nah, sebelum Bapak akhiri, nanti tugasnya Bapak terima di akhir, di setelah pembelajaran ini. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, ada yang ditanyakan? Ada. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Nanti Bapak terima tugasnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.